Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, cara-cara sederhana yang ada di sekitar kita untuk menanggulangi atau mengantisipasi cabin fever. Halo sahabat Primanada, balik lagi sama aku Yani. Dan ini video terakhir kita yang membahas tentang cabin fever. Oleh sebab itu, langsung saja kita tanyakan kepada narasumbernya. Jika ada gejala cabin fever pada diri kita, apakah ada cara untuk menanggulanginya, Bu? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, cara-cara sederhana yang ada di sekitar kita untuk menanggulangi atau mengantisipasi cabin fever. Yang pertama pastinya tetap aktif secara fisik, ya, karena kegiatan di dalam rumah saja kan membuat orang jadi rasanya malas gitu ya. Ada orang yang bilang, wah kita kaum rebahan sekarang ini karena tidak tahu mau ngapain, akhirnya memilih untuk tidur-tiduran, rebah-rebahan. Nah, itu tidak baik sebenarnya, karena dalam kondisi tidak aktif justru rasa tidak berdaya akan makin parah munculnya. Jadi usahakan untuk berolahraga, walaupun tidak harus olahraga berat, ya cukup jalan-jalan, gerak-gerak badan, begitu kan. Yang pasti ada kegiatan fisik, bikin berkeringat gitu ya, cari matahari, cari angin, supaya ada perbedaan atau perubahan suasana begitu. Lalu yang kedua, kembangkan rutinitas. Walaupun mungkin kegiatan sekarang ini jauh berbeda dengan kegiatan di masa yang sebelumnya, tapi tetap usahakan untuk melakukan kehidupan yang rutin. Makan pada waktunya, jangan sembarangan. Tidur juga yang pada waktunya, kapan tidur, kapan bangun itu diatur serutin mungkin. Supaya tubuh kita itu tidak terlalu terganggu metabolismenya. Yang ketiga, kembangkan hobi. Banyak hal yang bisa dilakukan di sekitar rumah. Menanam bunga atau sayur mayur, misalnya hidroponik, ya, itu juga bisa dilakukan. Tidak sulit, lahan tidak harus yang besar. Bermain dengan hewan peliharaan, ya apapun yang Anda suka pelihara, ya urus dengan baik supaya waktu Anda juga jadi produktif dengan hewan peliharaan Anda. Atau Anda senang masak, Anda mau coba resep baru, ya silakan, supaya rasa hidup itu lebih berarti, bermakna, berguna. Hal keempat, rangsang otak Anda dengan informasi dan kegiatan yang positif. Ketimbang meratapi keadaan hari ini, pikirkan kegiatan apa yang dapat dilakukan saat ini, mumpung waktunya banyak. Jadi, usahakan untuk lihat kondisi dengan lebih positif, maknai dengan lebih positif. Kembangkan kebiasaan bersyukur. Anda bisa bikin catatan harian, hal-hal baik yang Anda pelajari, yang Anda dapatkan hari ini. Kelima, kontrol berita informasi yang Anda konsumsi, baik melalui radio atau melalui video, ya, podcast dan sebagainya. Usahakan supaya Anda selektif. Tanyakan, apakah itu benar? Apakah itu berguna? Apakah itu menginspirasi? Jadi sebelum nanti Anda share ke orang lain, ya, sensor dulu, ya, dan juga buat diri sendiri kan, sebelum dibaca, sebelum didengar lebih serius, Anda pertimbangkan dulu, ini bagaimana nih, berita benar apa tidak. Karena ada sangat banyak sekarang informasi yang penuh kebohongan, dan kalau kita nggak yakin ya ini benar atau salah, jangan disebarkan. Makin stres, makin cemas, apalagi nggak bisa kemana-mana, makin tertekan nantinya, makin parah ya. Utamakan informasi yang membangun kesehatan lahir batin spiritual, yang menolong kita tumbuh dan berkembang secara sehat. Lakukan aktivitas bersama, entah itu makan, bermain, bercakap-cakap, atau mengerjakan hobi dengan orang-orang yang ada satu rumah dengan Anda. Atau kalau dengan mereka yang ada di luar rumah, ya pakai telepon atau pakai video, ya, atau media sosial untuk berkomunikasi, untuk menjalin hubungan. Jangan sampai terputus serta-merta atau terputus secara sepenuhnya ketika memang pertemuan yang rutin tidak bisa diselenggarakan. Intinya sih, jangan menyerah dengan keadaan yang sekarang ini sedang kita alami sama-sama. Dengan semangat yang baik, dengan lebih positif, kita bisa melewati hari-hari yang tidak menyenangkan ini dan merasakan sisi positif buat kebaikan kita hari ini dan masa depan.
Oke sahabat Primanada, kita sudah mengetahui secara seksama apa itu cabin fever, dampaknya pada anak-anak dan orang dewasa, dan juga cara menanggulanginya. Oleh sebab itu, bagi sahabat Primanada yang masih penasaran dengan pembahasan-pembahasan yang menarik dan bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe, dan kalau ada masukan dan saran silahkan komen. Dan juga jangan lupa untuk share kepada teman maupun keluarga. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.